Di sini saya akan menyampaikan materi pertama yang mengenai analisis biaya diferensial. Analisis biaya diferensial itu adalah strategi berbasis biaya. Manajemen strategi atau yang disebut dengan manajemen strategi adalah suatu proses yang digunakan oleh pengolahan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dan menyediakan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Manajemen strategi merupakan upaya pengembangan posisi kompetitif perusahaan di tengah persaingan. Sedangkan strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih untuk mencapai tujuannya dan strategi yang akan diwujudkan dalam tindakan spesifik. Biaya diferensial adalah berbagai perbedaan biaya di antara sejumlah alternatif pilihan yang dapat digunakan perusahaan. Biaya diferensial atau biaya relevan sering pula disebut sebagai biaya marginal. Biaya diferensial merupakan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dan dapat digunakan perusahaan dalam menghitung biaya yang akan dikeluarkan perusahaan. Analisis biaya diferensial digunakan untuk menentukan kenaikan pendapat, biaya dan marginal laba sehubung dengan beberapa kemungkinan cara untuk menggunakan fasilitas tetap atau kapasitas yang tersedia. Biaya tersebut merupakan biaya yang akan datang. Biaya tersebut berbeda di antara sejumlah alternatif lainnya. Manfaat analisis biaya diferensial yang pertama adalah menerima tambahan, menurunkan harga pesanan khusus, keputusan untuk memproduksi sendiri atau membeli, keputusan untuk menutup fasilitas, keputusan untuk menghentikan produk tertentu, keputusan untuk memproses lebih lanjut atau tidak, dan sebagainya. Menerima pesanan tambahan, terkadang perusahaan yang masih memproduksi di bawah kapasitas pasang menerima pesanan tambahan dari pelanggan. Volume produksi di awal tersebut, pesanan tambahan itu datang dijual dengan harga tertentu. Tetapi ketika datang pesanan tambahan, pelanggan menawar dengan harga di bawah harga jual semula. Tentu saja pihak manajemen perusahaan memiliki pilihan untuk menerima atau menolak pesanan tersebut karena harga yang diminta pelanggan di bawah harga jual normal. Tetapi pihak perusahaan juga memiliki pilihan untuk menerima pesanan tersebut karena perusahaan belum bekerja sesuai dengan kapasitasnya. Dan selanjutnya adalah Contohnya adalah kapasitas produksi PT Panen Raya per bulan adalah 18.000 per unit. Pada pertengahan bulan Januari 2012, perusahaan tersebut telah memproduksi dan menjual 10.000 unit dari produksinya di bulan tersebut dengan harga 14.000 per unit. Biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 10.000 tersebut adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead tetap, pemasaran variabel, pemasaran tetap, dan biaya administrasi. Adapun selanjutnya itu akan Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu menurunkan harga pesanan khusus. Menurunkan harga pesanan khusus ada kalanya permintaan pelanggan meminta perlakuan khusus dalam membeli produk yang mereka inginkan. Perlakuan khusus tersebut dapat berupa tambahan aksesoris, pemberian warna khusus, atau pemberian yang lain. Biasanya permintaan khusus tersebut akan mengakibatkan penambahan biaya bagi perusahaan. Bisa kita ambil contoh dari kapasitas produksi PT Cemerlang Sejati, yaitu kapasitas produksi PT Cemerlang Sejati sekitar 140.000 unit per tahun sampai bulan Oktober. Kemudian perusahaan tersebut baru saja memproduksi dan menjual 100.000 unit produknya dengan harga 15.000 per unit. Kemudian PT Cemerlang Abadi mengeluarkan biaya untuk memproduksi 100.000 unit sekitar 1,170 juta rupiah.
Kemudian pada akhir bulan Oktober, PT Mitra Karya memesan 40.000 unit untuk produk dengan spesifikasi khusus. Di sini PT Mitra Raya meminta agar perusahaan diberikan aksesoris tambahan dan kemasan khusus yang berbeda dengan kemasan yang biasanya. Jadi PT Cemerlang Abadi di sini yaitu dia menambahkan aksesoris kemasan khusus sekitar 1,200 per unit, ditambah dengan biaya sewa mesin kemasan sekitar 32 juta rupiah. Kemudian dari contoh di atas kita bisa simpulkan dari tabel di sini, yaitu perusahaan mendapatkan laba usaha sebesar 330 juta rupiah untuk penjualan awal sebanyak 100.000 unit. Sedangkan perusahaan mendapatkan laba 80 juta rupiah ketika penjualan menambahkan 40.000 unit. Kemudian dari itu total pendapatan laba dari perusahaan PT tersebut sekitar atau sebesar 410 juta rupiah. Maka dari itu perusahaan dapat menerima tawaran tersebut dengan menurunkan harga penjualan, karena jika perusahaan hanya menjual sebanyak 100 unit, maka mereka akan mendapatkan laba sebesar 330 juta rupiah. Tetapi jika perusahaan menerima tambahan tersebut, maka perusahaan akan menerima laba sekitar 410 juta rupiah. Kemudian yang selanjutnya yaitu keputusan untuk membuat sendiri atau membeli. Keputusan untuk membuat sendiri atau membeli di sini yaitu perusahaan memiliki dua pilihan, antaranya yaitu membuat bahan baku sendiri, bahan untuk membantu proses produksi, atau membeli barang dari luar untuk membantu proses produksi. Artinya di sini yaitu jika perusahaan melihat bahan baku dari perusahaan lain murah, maka perusahaan tersebut akan lebih baik membeli daripada membuat sendiri. Keputusan menjual langsung atau memprosesnya lebih lanjut. Sebuah perusahaan terkadang memiliki peluang untuk menjual atau memasarkan barang langsung atau memprosesnya menjadi barang lanjutan. Jika sebuah perusahaan menginginkan memproses barang tersebut menjadi barang lanjutan, sebuah perusahaan memerlukan biaya variabel tambahan. Biaya variabel tambahan tersebut adalah biaya relevan yang diperlukan dalam memproses barang tersebut menjadi barang lanjutan. Setelah perusahaan memilih untuk memproses barang tersebut menjadi barang lanjutan, sebuah perusahaan hanya tinggal memikirkan atau menghitung laba yang akan dihasilkan dan memikirkan alternatif penjualan produk lanjutan tersebut atau produk jadi tersebut. Contohnya dapat dilihat dari PowerPoint atau dokumen yang telah diberikan.
Selanjutnya adalah hubungannya dengan titik impas. Titik impas adalah volume penjualan sebuah perusahaan jika perusahaan tersebut tidak memperoleh laba sama sekali. Itu berarti biaya tetap yang dikeluarkan dalam proses produksi telah ditutup, dan sebuah perusahaan itu dapat menentukan biaya produknya hanya dengan menghitung biaya variabelnya saja. Itulah volume penjualan awal, di mana harga jual relatif lebih murah untuk pesanan khusus dapat diberikan, yaitu dengan harga jual yang menghitung biaya variabelnya saja. Pengaruh terhadap anggaran biaya. Keputusan sebuah perusahaan untuk mengambil tindakan menjual produknya dengan biaya lebih rendah berpengaruh langsung terhadap anggaran biaya sebuah perusahaan. Harga yang telah disusun dengan beberapa asumsi dasar dan telah ditentukan pada tingkatan tertentu. Jika sebuah perusahaan mengambil tindakan menjual produknya menjadi lebih rendah, sebuah perusahaan berkemungkinan besar tidak dapat menghasilkan laba. Tetapi sebuah perusahaan jika sebuah perusahaan memiliki keinginan tersendiri seperti menguasai sebuah pasar di wilayah tertentu, ketidakmampuan perusahaan menghasilkan laba dapat ditolerir dengan harapan setelah pasar dapat dikuasai, sebuah perusahaan tersebut dapat mengubah kebijakan penjualan di waktu mendatang.